Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane Allah fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik. Kowe aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku wa yutimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna. Kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun. Kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan nafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku kautusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul mingkum kang saking sira kabeh iku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yatlu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmat lan Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam takun ma ing perkara lam takun kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh Fakuruni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun salat iklan salat wa tasbih wa adkur mongko eling ingsun ing sira kabeh Ila den ucapno apa ngene, makna ku te maknane kauluhu fadkuruni ngene, ujaziku. Kowe nek eling aku ujaziku mongko males ingsun bumi sira kabeh. Wakil hadis andam hadis anillah sange Allah taala hadis qudsi man takaroni fi nafsi. Uте sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalem atine man dakar tubuh fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalem date ingsun. Wa man takaroni fi malai. Sapa wong eling sapa man ingsun fi malai ing dalem depan umum. Ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong akeh zakat mongko eling ingsun ing man fi malain ing dalem kelompok khairin ingkang bagus min malaihi timbang kelompok iku dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ngendika Allah tak eling ning depan umum tak sebut di depan umum waskuru lan syukur sira kabeh limare ingsun wala takfurun al jinafiri sira kabeh ning ingsun kafir Allah termasuk di maksiat lan maksiat Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisa lan sabar salat lan salat. Tidak jaluk pertolongane Allah urusan akhirat bisa lan sabar salat lan salat. Inna wa satamna Allah ma'subirin serta ada sing sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunya sing dipertaruh urusan akhirat. Dadi njaluk yo dhuwit nglakoni salat. Dadi barang dunia dipertaruh sampai akhirat tapi orang walian golek duit demi sholat apik artinya dunia kanggo akhirat saya diwale napa golek duit kanggo apa sholat orang Imam Suyuti komentaris sederhana ya ayyuhalladzina amanu ista'inu jaluk tulung sira kabeh alal akhirah ing atase urusan akhirat bisa beriklan sabar sholat pokoknya kita sebisa mungkin Mas Bro nganggo dawuh Sabtu Qadir. Jadi kalau Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu kaidah umum la takhtar jalban nikmat wala tafal balwa. Mungkin nak sampean bisa menangipan roh. La takhtar jalban nikmat wala tafal balwa. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amla. Kula apa? Istalab taha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarih taha. La takhtar jalban nikmat. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La takhtar jalban nikmat. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wa tafal balwa kowe ora usah kepengin tolak bala. Iki tengene malah kewonten. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil qismah. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalab ta amra cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalab ta amra. Wal balwa halatun bika jenenge bala. Iku wis tinggal kita artinya hati manusia untuk bala. Wa ingkari fasal lillah bil kulli yaf'alu ma yasha. Olane kabeh seranane Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe, tapi mun kula bolak-balik. Doa kita setelah terpelajar kok malah ndadekno sirik. Kenapa gitu? Jadi kita itu elek jadi manusia. Zaman Mustafa orang iso ngaji, orang iso ndonga, yo wis tau kelar makan. Yo tahu kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga sawangane setiap kita untuk nikmat krana donga kita. Kapan itu tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik, mulai dolanan menteng manuk sampai mancing iwak ya tau untuk tenang. Krana nikmate Allah.
Ya bareng iso donga lho, mandi to donga aku harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita. Mulane sindirannya Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosane korun. Mbak korun, kamu kok bisa kaya raya kok? Itu sing dihikayakan Allah. Korun ya apa innama utitu ala ilmin indi. Aku sesuka ini mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita harus sampai kayak korun. Kita dongo hormat. Kalau setuju, misalnya sampai di masalah kita dongo Allah setuju. Tapi dongo yang menciptakan tauhid. Artinya kita dongo Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini dongo yang melahirkan tauhid. Tapi sampai balik ini, menggora dongo ora kasil. Dan Allah ngersakno sama dongo kasil. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balai. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imannya dongo. Ini yang salah. Paham ya? Mulanya Dawi Syabul Qadir la takhtar jalban na'ma wala taf'al balma fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah istarataha amla. Zaman kowe urung untuk jaluk hidayah menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Agak ana wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira donga untuk hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita harus nyai tamu modal 3 tahun, sawangannya kabeh mergo donga kita tirakat kita itu kan. Dalam orang modal 3 kowe kok bisa kepen modal hidayah ganti. Lagi zaman untuk hidayah. Zaman di Rumanto Markai, zaman Sarujonan, orang Siro Jamuniro. Zaman Sarujonan, itu kan ora carane itu, ora carane takarruf. Zaman itu hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pangeran. Tapi setelah kita roh donga, sawangan di semua nih faktor donga. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin nih bahwa yaqtasu rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya di mayasa ila suratul mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajari mau sampai zaman di hizib nasor. Ah ya selamat orang apa-apa. Juga orang mati, orang bersantet. Itu baru hizib nasor. Mati deh, tolak balik, tolak santet tuh keren. Aku rapok. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang dari cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh sak donya sepakat ala ayaduru ka bisain la ayaduru ka ilam sen kata baru. Wah ngene hati sak wonten wong sak donya sepakat kepen madharati kowe. La ayaduru ka ilam bisain kata baru. Wah ndak bisa memberi bahaya kecuali kayak ini. Allah ku lucu cerita Harut Marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetep aja keputusannya Allah. Sebutin wama bidori nabihin ahadin illa bi'id. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dungane Allah faktor ya, misalnya sama di musibah. Itu kita dungane Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Tapi udah bertaruh tanpa doa aku gak selamat, keliru sampean, berarti sampean darani Allah mbok dikte mbek dongane. Iso wae sedurunge sampean donga diselametno Allah gitu. Jadi nek Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh donga, tidak bisa. Jadi donga kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah, yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik betul ya. Terus mulane bener Sabtu Qadir. Jadi makom ampun dhuwur. Ini hitungane la tahtar jalban na'ma balad dafal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun fika wa ingkari. Fasal lillah bi kulli yaqalu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi yang ngoten ilmu umpama kaya kula kabeh ya donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampean ngono aja ngaku ilmu kelas tinggi dunya rusak. Kaya isu ninja iku ya penting. Kok dadi ana dukun-dukun juga tenan. Dadi wong iku nak bener ra dadi rezeki. Mulane kula tau ngajari Gus cara jenengan ninja piye. Ninja untung nggak Gus Maksum suka kok ninja. Rozi sampean tuku keri, misen kanca kula kiri Rozi tukang masak. Itu ninja ya kartu mobil keri. Baterainya laris. Nah ini nawang ngentakno aja ngoten ring. Keben. Tapi ke jaman-jaman umpama ora ono donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau. Tapi gara-gara digodri, muntah godri sitok ngrusak tauhid.
Mau orang mental gotri sama ya, cara apa sampai tetap selamat. Sakit nonton, sampai gak usah mental gotri, ya tetap radi ninja, radi dibunuh. Tapi gara-gara mental gotri kok malah, oh mati loh gotri neka, apa-apa. Jadi lucu, ini jadinya ilmu yang rusak, jadi kacau. Nah nanti kayak gotri gak masalah, rusak lu duit, sama rusak duit bayar, ini sampai tem rusak. Lah nanti untuk duit rusak tuh untuk duit. Saya tuh gotri, kalau gotri rusak untuk duit. Dan sampai, gue kehilangan duit, kehilangan iman. Tapi nak ni sama niat sudah kau apa mbak? Sudah kau mbak? Tiga ikut dia, nabi jauh tak. Kalau cara dari dia ada mati lah, bang tahu kita bayang semua di pantai ini jalan, tahu kau terima dapat. Pulau pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau. Kami. Dari bangsa ini. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah nyeritakno Qarun niku dosa. Mergo zaman diarani juga jabe Qarun innama utituhu ala ilmin. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayah. Kita kan gak tahu dengan hidayah. Zaman kita cilik ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paring ngalim mbek pangeran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar niku. Ono santri ngalim dari barokah. Sampai kecelakaan jari kualat di sini, terus jadi pengira. Lihat akhirnya kualat dari baru kayak ini, sing kecelakaan kualat di sini, menangan terus. Artinya posisi dia kan menangan terus. Baru nak ngalim baru kayak ini, nak kecelakaan kualat di sini. Padahal sakit mau nak cara hukumnya apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, gimana ndak ada orang hidup ndak punya musibah. Cara Allah ndak ada hidup yang tanpa musibah. Foto santri sing alim ora ono generasi gak diparingi alim. Iku wis dadi tugas Allah tiap generasi mesti wonten sing napa? Nah, jenengan dadi kiai ilmune ngoten meskipun perasaane santri baru kayak bayai kula ngalim. Lho nek santri sing ngene ora gak apa-apa kan mboten rusak tau dite kan. Sing repot kan nek kiai ini sing ngomong kan dadi ujug. Lho ngeten lho, aku dikei sampean tak kei dhuwit kula, sampean wah cara dikei dhuwit Gus Pak kelar berat. Bener sampean niat panjang tenan tukune berat. Tidak pulau kan biru, cara rata ide keramangan kan biru. Pulau posisinya sing kayak iya. Paham ya? Jadi ilmu itu sensitif, cara awon sensitif. Ya, ayyuhalladzina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulan aja ngucap sira kabeh iman maring wong ibtalu kang den pateni sapa man fisabilillah. Kowe aja ngucap amatun. Utawi mereka iku mati. Kalbum bali utawi wong akeh wahya unirup kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Walakin atas turun tapi nurani ngali sira kabeh. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi udah sampai kowe ngucap karo wong sing mati saya iku mati. Balum ahyaun walakin atas turun. Mereka itu hidup tapi kowe ra. Itu mergo ngeten kula nanti mau kitab-kitab kados teng Imam Ghazali itu. Jadi menyangkut mati menyangkut. Manusia itu hanya istilah pengiran sampean mau teng surat itu. Jadi walakin siro menana selayak lamun. Istilah pengiran layak lamun wonten kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah ndamel badal, orang aku ndamel badal. Ya alamuna zahiran minal hayati dunya. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayati dunya. Sing nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim-alime wong masih wali sundul langit. Nak darani mati ku wong sing wis gak bergerak jasate. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Intiqalul roh minal alamil fana, dari alam rusak ke alam bakok. Sampai agak percaya jajal yang perasaan ini sampai menjangkau. Sampai nak dewi antara judul atau pas munajat. Apa iso sampai bayangno sing jenenge kematian. Mesti betul sakit. Terus pun masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayangno kan betul sakit. Sampai bisa bayangno mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik selesai sakit. Timbang no, saya yang pernah bersejarah, tahu kiri, tahu juga, tahu mondok, tahu macam-macam, dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran? Apa mungkin? Sama sakit bayang, no, ujuk-ujuk hilang pikiran sampai, terus hilang dari peredaran Adam, mungkin sakit. Lah yang diketahui manusia belum menal hayati dunia, yaitu ini penguripan dunia. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan
Sanurihim ayatina fil afaq. Itu untuk iman ilallah. Coba contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin karo mantor. Ketika kita miskin, itu bayang anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat Gus mangan mon kangelan. Artinya ora duwe dhuwit ra kelar tuku beras. Tapi nek cara Allah jelas boten, nek cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blegedhu tetep ra iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak, mbok saiki lagi koma. Artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Itu artinya mengerti nggak Romanto? Betapa bodohnya kita lagi raiso mangan, wae munsuro marogo ragu beras, mulanya aku raiso mangan. Padahal nak cara Allah tetap Allah terus. Nak cara Allah, kue raiso mangan, dia mergurung tak kertas mangan. Cara Allah tetap mergur cara Allah. Beras itu gak penting, mau apa iso gawe beras, toh raiso mangan. Misalnya mau koma, tapi selalu kita ini bergerak nahaya di dunia yang kita ketahui itu bergerak nahaya di dunia. Jadi unsur Allah itu kalah dari Rabtul Adat Al-Adi dari cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kubur, sering murtad. Itu karena Rabtul Adat Al. Jadi membiasakan mengaitkan adat sing adi, adat sing adi. Misalnya saya ini makmur melarat, anaknya rasa ngombe susu, hari nanti duit, murahnya nanti susu. Anakku kurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia, ya alam udah ghairum nal hayatin dunia. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen diri cacile, tahu betul. Artinya Allah tahu betul, meskipun gizinya cukup. Allah itu ya elemennya kelainan, tetap buruk. Lalu gitu, takkan ahli medis. Uang paling ngerti ilmu saraf, ilmu aku tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, ada juga. Tapi Allah kayak kelainan nih, gue sistem pencernaannya atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku iso delok, lara peteng lagi dia picek ora iso delok. Lebih cara Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya ini sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lah ora iso delok. Nah cara Allah jelas. Raja dulu ya pernah Allah, berikut cara Allah. Padahal lah kita kayak bisa sampai Allah. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alam nazahirum nasaya di dunia selalu nganggo ukuran dohir terus. Nah, baru manil akhirati huwa film ukuran yang menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran yang menuju akhirat kan karuan kabeh unsur nakrona Allah kan lali gitu. Isen kan kita gak keren, gak intelek kabeh kok Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh ini bang. Misalnya sampai menurut iso delok, karena petengan bodoh. Misalnya padang lah sampai picek apa? Berarti kan usulnya orang iso delok mari peteng misalnya padang, gue picek dia iso delok. Berarti syaratnya delok, iso delok, iso melek padang. Icek keliru malih, melek padang. Tapi gue ranter lintas nih pikiran iso delok. Sampai pas ngelamun, ini suasana padang. Sampai itu liwat, wah. Wih, saya dulu tancap minggir itu saat detik itu juga. Artinya kan dia padang, dia meripat melek, tapi dia dulu. Karena nggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah itu penting sekali. Paham? Tapi kita itu tauhid kita rusaknya karena Rabbul Adat Al-Adi. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyampaikan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita menunjukkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin. Kita mau hujan salju kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menurut saking bodohnya, sampai itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Podo-podo makhluk kue iman itu. Tapi kue orang iso iman, api tidak bisa bakar saat dikersana orang bakar lo. Allah angin itu jadi menang angin, lawannya lebih nyaman tak? Itu artinya dari bangsa manusia betapa kita ini mau jadi ya. Segiailah loh, waktu itu. Nah itu.
Ini tau ke kelas tinggi, saya rasa kelas 5 le rusak. Enggak kadang ra kelas tinggi jadi rezeki kok kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu iman dan kodri, jadi rezekinya wong akeh. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus si Romanto, mau ngomong sesuai sunnah Rasul. Artinya nak sholat itu nggak juga, banyak itu apa itu? Justru kan sesuai sunnah Rasul. Akhirnya mau butuh ketemu model kan? Lalu nanti tanggung tikus, cara jenengan nggak coba itu sunnah Rasul apa ada tuh ngarap, cangkemmu. Moga darani sunnah Rasul harus atas apa? Darani sunnah Rasul tenanan nggak jalu coba, repot kan? Ngomentari nggak coba sunnah Arab, sunnah Rasul. Mengharap nakal itu coba nih pakai nada. Repot kan itu ilmiah, repot waktu. Ini enak ilmu pengiran yang dimati nih. Paham gitu, jadi alam udah gue kira menal hayat itu ya. Jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran dohir itu hayat itu ya. Wah, lagi termasuk mati, ini kan termasuk merantau. Jadi itu Mas Ahmad bin misalnya mati itu cara orang. Mungkin awal nak narik mati orang. Mati intikal jasad, intikal roh, dari roh sampai alam fana ke alam bako. Jadi intikal tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan wong reso nggak berbayang mati. Tapi kalau wong paling kafir, wong iso bayang dari Adam, dari ada menjadi tidak ada. Roh, mungkin sakit. Teman iso bayang mati. Masa aku tahu berperilaku nyenangi itu hilang meneh peredaran. Terus bayangan sampean itu akan ada terus sambungan dari itu. Nah, itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, ya, nonton Dawa Inama Kurikuli Labat sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya. Nyatanya kayak itu Mas Manto, sampean bayangnya tidak ada masa depan ini, sampean bisa bayangnya ujung-ujung jenenge Mustafa langkah peredaran. Tetap bayangnya buat disiksa, bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi itu diruangi wali perang agama kan kebayang hidup kemudian kan. Cuma cara versinya beda itu, orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam. Makanya wala taku 5 yuktalu fisabi 4. Jangan katakan wong sing mati fisabilillah itu 4. Tak bal ahyaun wala jilatasul. Mereka hidup tapi kowe ora. Lah hakikate niku sing cara Allah. Nah wong sing mati ora mati saya itu hakikate mboten mati, ya cuma ora terhormat. Jadi bedane nak mati saya itu arwah. Utai pira-pira ruhe suhada fi khawasi lituyure. Ing dalam pira-pira telai manuk. Khudrin kan ijo-ijo. Tasrafu kang istirahat apa arwah fil jannati ing dalam swarga haitsa di hadisin kita wala kilatas urun tapi ora ro sira wala nat lan aku nyantine bakal nguji ingsun pengisra kabeh bisiane kelawan sithik minal khofi sang rasa wedi kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ila mesti wanat silan kurang dalam amal sing pira-pira dosa pira-pira dunya wal anfus lan pira-pira jiwa wa samarat an pira-pira buah wa basiri sabirin wa basir lan nyenengno sira kabeh sabirin ing pira-pira wong sing sabar. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunia kurang, lan jiwa kurang, bikotli lan dipateni pas perang wal mati lan mati wal amrot. Kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mana wong kudu midolan wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman. Kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan uyarung akeh. Dan wong kiai sepuh misale sak badhe nyati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tahu, wong tua mati malah entek. Kita kan rong mati ngalami agak-agak. Pak Mas Pur ngalami pinten? Enggak. Angge. Nak wong tua pun kata, wong tua jelas isilang kabeh, mbah ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti, anak kadang isilang loro. Iya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan wong piro. Nek bener sakit sama diri, nak kaitane ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim sakit, anom ngalim sakit, tapi nak ketokohan bener sakit. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh. Buat tamarat an biro-biro buah, wabah siri sobirin, nanya nangau siro kabeh sobirin, yang biro-biro sing sabar. Aladina rupane wa akaidah sobat, menalikane makanan yang aladina aku musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ta'ala wa lillahi kakumane wa milkan apa nek memilikannya wa abidan dan kekawulane ya falu bina basa wa inna ilaihi raji'un lagi apa ijazina. Moga malas sapa wana ing kitab hadis. Iku ndang hadis ana dawuh ngene manis terja ing dalem musibah ajar Allah. Sapa wong sing istirja ing dalem musibah ajar Allah mongko gaji iman sapa Allah. Wa lafalan ganti sapa wali ngatas iman khairan wis bagus.
Wakilan ing dalam hadis ana ngene, anak misbah Nabi. Saat temene lampune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku topi amati apa misbah. Pasar jam mau istirja seperti Nabi. Lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala Aisyah, inna ma hadza misbah. Mau lampu Kanjeng Nabi. Faqala mau kedawuh sapa Nabi kullu masal mukmin fa musibah. Kabeh barang sing ngeleki wong mukmin fa musibah musibah. Rawahu Abu Daud Marosi. Ulai kali im sholawatun, tewong sing sabar itu untuk sholawat. Mana nih sholawat itu maghfiratun, mirrobi, sangka pengirannya ulai warahmat dan rahmat. Ulai kami. Inna sofal marwata min syair lah. Ini kalau bade pamit, kalau sesuk insya Allah berai. Maksudnya kalau sesuk itu mas baru, kalau bade manggi kisah, nah sesuk. Tapi mau sesuk jelas berai. Kalau jadwalnya bade manggi kisah. Kalau ini susah mas baru, kalau ini sepanjang istihad manjen rumah. Ini mumpung orang Kak Ahmadun, Kang Romanto, Kang Mustafa. Dari tadi ke kusuk kiri tenan, posisinya dikai tenan. Ngiri juga kedunyan tenan. Nah tengah-tengah wanget, ya suka kiri. Kiai paling topo, cek Kiai Sahel, cek Badim Yati Pandegelang, Kiai coba cek Kiai Memon. Tak takoi mesti reson jawab. Bukan ada tanggal bangun. Sinten orang Kiai paling alim mau sundul langit temen takoi reson jawab. Mbak, Kiai apa melarat kusuk. Nak melarat dari Kiai ora sukses. Nak suka mesti darani kedunya. Dengan orang ukurannya. Kadang Kiai nakal jawab, pangeran era iso. Jadi kadang Kiai suka karena Dawud Sulaiman dan Kiai kiri karena Bayi. Artinya era iso wong sitok terus kombinasi. Lalu apa? Sama istihad sih. Kalau menyangkut pilkada mesti. Nak Kiai ora terlibat belas zaman tim sukses. Masih jadi bupati sopo ora diwong tenan. Kamu nak terlibat tim sukses, ya kau tenang. Sampai biasa elek-elek Ahmad dulu kepengen Bantul lebih baik. Di antara Bantul lebih baik, lebih butuh kalau prostitusi, kalau perjudian, kalau dan itu yang beri otoritas bukan. Tetap orang beda nih saat kita berproses ikut dari minimal bisa landai. Artinya dua potensi paling nggak dua potensi untuk ikut dari Bantul, skala Bantul. Tapi nak ikut tim sukses, ya kena tenang, ya kedudukan tenang. Ya ngawur kendan. Tapi nak ora, ya banyak duit eta gak di kesempatan sama Pak Arif dalam konteks Bantul. Sama tak WTS sih. Kue ra gelem ngancani WTS, ora gelem ngancani rondo tangga. Yo di kesempatan sama Arif ilmu kan tenan menyen budi tenan. Tapi kacaran juga coba tenan. Jadi repot. Wis pangeran bukti kersane ora ro. Mbok kiai sudah lagi terus jawab namun ngono pancen sunat tuwa. Yo sampean jajal. Kowe ditonggo ayu jalan. Rondo. Kowe dicoba kan gak marah. Ora tau sudah kok tenan. Ora tau ngamal tenan. Barang pertama orang sing ngamal kerat di super digendak di sini. Langsung di belakang kamu sini. Padahal iso wae karo Allah asal usul di sini perkara kepedulian kok kita. Sehingga kiai gak ada simpati. Ora tau ngamal bel. Matur nuwun semua ayu. Udah dicoba. Tapi gara-gara punya maju ora ngamal bel. Gara-gara gak ngamal belaga atau sudah kebas juga gak ngelahirno simpati. Saya simpati juga. Udah ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya sebagian kesalahan masyarakat, soalnya kalau salah Mustafa, salah sampean, salah kita kabeh. Masalah jelas ekonomi. Kira atau sudah kok kiai gak simpati belas, anaknya ngamuk be fatwa. Gak tuh sudah kok belas. Jadi padahal kiai ini ngerti, mau sudah kok roh gak kuat. Kiai ini langsung gede. Nah kayak itu kalau sama munafik dari menurut. Jadi tak itu mau ruwet, istihad itu mau ruwet. Mulane, usahanya buat sakit ilmu ni. Semuanya itu bener. Jadi bersiswa mana cerita fiktif, berarti masuk akal. Karena dari kiai bingung. Jadi itu contoh paling nyata dari kiai. Ono rondo aja konsultasi sampai ya. Bos mesti bingung sampai. Mbok layani kecoba tenang. Gue yang mana pas-pasan aja. Orang mbok layani, malah konsultasi kiri aku ya kan. Jadi akhirnya apa? Ini contoh paling gampang kayak tragedi Gusmi. Sebagian wong iman kayak ngono, padahal roh Gusmi itu tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusnudon iki pancen ngoten piye kendhalane WTS nek dhewe tau teko ning kota baru, ning Sarkem pasar kembang. Kan gak mungkin ngandani tamu teko. Tapi kita teko yo bertaruh reputasi tenan. Menyangkut dunia nggih ngoten, kowe di umat juga, yo tomak tenan, wong juga.
Tapi di umat kiri ora kalah resikan istibat memperbudak. Matun di umat kiri, jadi pro wong kiri, jadi apa? Gara-gara di umat kiri malah istibat, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu dosa istibat ngatur-ngatur wong saya enakmu. Lan ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu kuat ulama tak tahu ira ono sisa jawab, mbok piye kersane Allah menyen ngoten. Mulane pangeran wis puji kersane. Contoh paling gampang Islam teng Amerika, teng Kanada, teng Australia. Wong Islam soleh ora wani spekulasi gak wani Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Dadi bayangno ora iso nembus. Mesti kecoba. Akhirnya sing go Islam ning kono wong sekuler, orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam mau nang Eropa malah liwat wong sekuler. Jadi pengiran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulampu wong sekuler cara berpikir materialistis. Banyak kersane pengiran ngono. Terus do ngono kuwi. Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim, kok nak ngalim mesti mulang pondok kaya kulo. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa sing ngalim akhire dagangan ning pasar kan. Akhire Islam do pasar-pasar ndi-ndi. Wis kok ngono wis kan. Iku wis siru, wis ra iso denalar ra iso. Arti akhirnya ono Islam ning Amerika, ning Kanada, ning Australia. Tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang punggung Islam karena cara berpikir materialistik. Lalu kalau nanti takoi, kalau nanti debat kusir di santri, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Saling mengucap tok ratu hati masuk dakhalal jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran hati. Sementing kalau la ilaha illallah mana mau kelison kok hati ini la ilaha illallah. Tak takoi, gue nak dolanan di timur. Rom nak umat Islam ada keberanian ada. Sekolah itu penting, sama nasi neng kota, atau neng daerah Kristen di Australia, di Amerika, atau neng timur, atau neng NTT. Sono wong wani azan, itu butuh keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek kurung azan, kurung wong wiridan. Ada keberanian kola, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa, punya efek yang luar biasa. Sampai saya yang memantau kondolan dengan NTT, tak bingung, yuk garu kufan, kurung wong azan. Itu aku ngomong mari la ilaha illallah. Penting tenan kan bagi sampean. Dan ngomong kok la ilaha illallah enggak bagi desa santri semete ning ati wong tapi kabeh rawani kola, ora wani jer. Repot sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawuh teman kola la ilaha illallah. Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian juga harus ada. Mana sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing teng kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Enggak kabeh agak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya. Sampai wani di satu komunitas, semua mulai ilmu rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Betul mantap. Nah itu sirine kenapa fasda dimatuk maru. Tetap sebagian amruh kudu fasda, itu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot gitu. Ya, misalnya sampai jajal jualan dengan NTT, itu sampai kerja buruk nih suami menilai itu aja merah kan, mana kode Islam kan? Lalu kaitannya ngotot. Amulane, nak sampai moco persisi hadis itu mesti bener kulo. Mereka hadis itu persisnya gini betul. Tapi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu nak sampai mau teng Bukhari teng Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abi Thalib lama hadarul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. He pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal bilang ke kafir karena orang yang dihormati toh berakhir nggak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham Mustafa ya hari ini. Jadi tidak sekedar hati. Mulai istilah Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jenengan muni ya. Kula mungkin saya ini nanti rasa itu disebut. Jadi mau Abu Thalib itu talakut itu mulai aman. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Buktinya dalam Nabi kalau mau iman lah aku diruangin bela Nabi nggak iman.
Bapak berarti keberanian melafatkan itu penting. Keberanian melafatkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sing nyeksa ini pun repot. Ya berdentang mesin satu dari kok dan ditulis sebagai bocah-bocah. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nak cara keyakinan kula memang enggak hanya hati, tapi wonten keberanian kula. Karena kula itu punya efek luar biasa. Yo contoh gampang bagaimanapun sampai lunga teng Jawa, saantero Jawa nyaman. Mergo kan kok ning ndi yo ana azan, ning ndi yo kok enggak. Umpama diparil. Azan rawani. Komat rawani. Oh, tengah terkabeh. Dadi sing sampean golek iki ngene dot mangkola lelo dalal jannah itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkola lelo di jejero hadis peristiwa Abi. Jadi saat Abi Thalib berdeka bundut itu Nabi ngendikan ya ami qul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha illallah. Paham ya? Jadi kudono kaulu, kudono pengucapan. Mergo sing kaitane yo wong liya. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Sampai gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian di Pancasila. Bukti niatnya keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu hanya repot. Tadinya tentu, orang Ka'bah sing fisik, ini susah orang Islam. Meskipun fisik itu tidak segalanya. Tapi mulai ulama nanti takoi al iman wabuk zaman rian zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i, al iman wabuk kaulun, wabilun, wa'amalun sih jawabnya itu kaulun, wabilun, wa'amalun karena keberanian kaulun itu penting. Wabilun jelas ya perilaku kita kayak sholat kayak apa. Paham ya kapan? Jadi bukan sakit kita ngandalo, sementing hatiku ikhlas. Ikhlas nak Allah sih ikhlas nak orang dikali kok santri, sambil kira nih je. Aku ratu zakat, ratu sedekah, sementing ikhlas. Ikhlas nak harus jamal sampai yang kayak di 10.000, terus di ikhlas no di 10.000 ikhlas. Orang harus pikir no ikhlas siapa nih? Jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah. Jadi orang amali lagi bu ikhlas no. Bisa mana bang masjid 100.000, bu ikhlas no bener. Orang amali ikhlas no bu. Ikhlas ya Allah. Lah itu mau bisa. Jadi nanti sing ikhlas itu sesat. Iku buang amal pamer, sampai malah mengikhlas apa ya? Kalau tadi ikhlas kan ikhlas lama, tidak ada apa le. Lama ikhlas. Boleh walau pemerhatian beda minyak soal berwatai.